Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Diana Hernawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Bapak Rinaldi Rizal Putra, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Botani Kriptogame, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lili Susanti, NPM 192154020, selaku moderator sekaligus pemateri ketiga, Juwita Kurnia Rahayu, NPM 192154045, selaku pemateri pertama, dan Anis Hoirun Nisa, NPM 192154097, selaku pemateri kedua, akan membahas mengenai makroalga. Adapun materi yang akan dipresentasikan diantaranya ialah 1. Pengertian makroalga, 2. Ciri-ciri umum makroalga, 3. Morfologi makroalga, 4. Klasifikasi makroalga, 5. Perincian makroalga, 6. Penelitian terbaru, 7. Bioentrepreneur makroalga. Langsung saja pada pemateri pertama, yaitu mengenai pengertian, ciri-ciri, serta morfologi makroalga yang akan dipaparkan oleh Saudari Juwita Kurnia Rahayu. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai makroalga. Yang pertama ada pengertian dari makroalga. Menurut Asriana dan Yuliana, makroalga merupakan kelompok alga multiseluler yang tubuhnya berupa talus yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini hidup di perairan laut yang masih mendapat cahaya matahari dengan menempel pada substrat yang keras. Struktur tubuh makroalga berupa talus dan holpes serta memiliki klorofil sehingga mereka dapat berfotosintesis. Nah, makroalga ini banyak terlihat hidup menempel secara epifit, artinya tumbuh dengan cara menumpang pada makhluk hidup yang lain. Dalam keberlangsungan hidupnya, makroalga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, pH, dan nutrien. Setiap makroalga memiliki kriteria atau faktor tertentu untuk membantu mereka tumbuh secara optimal. Nah, jika kondisi lingkungannya tidak sesuai, maka hal ini mempengaruhi terhadap pertumbuhan makroalga. Selanjutnya ada ciri-ciri umum dari makroalga. Yang pertama, makroalga ini termasuk pada tumbuhan yang tingkat rendah, artinya struktur tubuhnya masih sangat sederhana. Kemudian ada yang ciri-ciri yang kedua yaitu tubuhnya berupa talus, artinya belum bisa dibedakan mana daun, akar, ataupun batangnya. Selanjutnya ada ciri-ciri yang ketiga yaitu hidup di air atau tempat lembab, seperti bisa pada laut yang dangkal ataupun pantai yang berkarang. Selanjutnya, selnya jelas dan mempunyai inti sel dan plastida. Nah, meskipun struktur tubuhnya sederhana tetapi tetap mempunyai sel yang jelas. Kemudian terdapat zat warna seperti klorofil, pikosianin atau pigmen berwarna biru, pikosantin berwarna pirang, pikoeritrin pigmen berwarna merah, xanthofil berwarna kuning, dan karoten berwarna orange. Selanjutnya ada morfologi makroalga atau bagian-bagian tubuhnya pada makroalga. Nah, terlihat pada gambar ada gambar makroalga dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada bagian A. Pada bagian A ini merupakan holpes atau alat untuk menempel pada substrat yang menyerupai akar. Kemudian ada bagian B. Bagian B ini merupakan pangkal stif yang merupakan penghubung antara holpes dan stif.
Kemudian ada stif. Nah, stif ini merupakan tangkai yang berfungsi untuk menopang badan. Kemudian, bagian yang terakhir yaitu bagian D merupakan blades, artinya lembaran-lembaran yang menyerupai daun. Selanjutnya ada bentuk-bentuk blades pada makroalga. Yang pertama ada bentuk benang halus, yaitu pada Gracilaria coronavifolia. Nah, bisa terlihat pada gambar itu bentuk-bentuknya seperti benang-benang yang halus. Kemudian ada bentuk benang yang bercabang, yaitu pada Euchema alvarezi. Nah, bentuknya itu terlihat seperti benang, kemudian ada cabang-cabangnya seperti pada gambar. Selanjutnya ada bentuk lembaran, yaitu pada Padina australis. Nah, terlihat pada gambar ini bagian bladesnya itu berbentuk seperti lembaran-lembaran. Kemudian yang terakhir ada bentuk bergerigi atau turbinaria. Pada bentuk ini terlihat seperti benang yang kemudian pada pinggir-pinggirnya terdapat gerigi-gerigi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Juwita Kurnia Rahayu yang telah memaparkan materinya. Langsung saja pada materi selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi makroalga serta penelitian terbaru dari makroalga yang akan dipaparkan oleh Saudari Anis Hoirunisa. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi makroalga. Makroalga dikelompokkan menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama Chlorophyta atau alga hijau. Memiliki warna hijau yang jelas seperti pada tumbuhan tingkat tinggi karena mengandung pigmen klorofil A dan B, karotin, xanthofil, violasantin, dan lutein. Yang kedua yaitu Pheophyta atau alga coklat. Dalam kromatoforanya terkandung klorofil A, karotin, dan xanthofil, terutama vicosantin yang menutupi warna lainnya dan yang menyebabkan ganggang berwarna pirang atau coklat. Yang ketiga yaitu Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta mengandung picoelektrin, vicocyanin, picobilin, klorofil A, beta-karotin, dan xanthofil. Selanjutnya yaitu klasifikasi makroalga. Yang pertama yaitu Chlorophyta. Chlorophyta atau alga hijau, dalam bahasa Yunani, chloro yang berarti hijau dan phyta yang berarti tumbuhan. Alga hijau merupakan kelompok alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Selanjutnya ada ciri alga hijau. Yang pertama yaitu selnya eukariotik, yang kedua bersifat autotrof, yang ketiga tubuhnya berwarna hijau, yang keempat bentuk tetap dan bervariasi, yang kelima ada yang hidup soliter atau sendiri, ada juga yang berkoloni atau berkelompok, dan ada juga yang membentuk simbiosis dengan organisme lain. Yang keenam yaitu memiliki stigma, yang ketujuh memiliki flagela sebagai alat gerak, dan yang terakhir yaitu hidup di air tawar, air laut, dan tanah yang lembab. Adapun contoh spesies alga hijau yaitu Chlamydomonas, Volvox, Chlorococcum, Chlorella, dan Pediastrum. Selanjutnya yaitu alga coklat, Pheophyta. Alga coklat merupakan salah satu ganggang yang tersusun atas zat warna atau pigmentasinya, berwarna coklat karena mengandung pigmen xanthofil. Secara umum, Pheophyceae memiliki tingkat lebih tinggi secara morfologi dan anatomi diferensiasinya dibandingkan keseluruhan alga. Tidak ada bentuk yang berupa sel tunggal atau koloni. Susunan tubuh yang paling sederhana adalah filamen heterotrichus. Selanjutnya yaitu karakteristik Pheophyta atau alga coklat.
1. Inti sel bersifat eukariotik. 2. Multiseluler atau bersel banyak dan monoseluler. 3. Berbentuk lembaran. 4. Memiliki gelembung-gelembung udara. Yang kelima, cadangan makanan dalam bentuk minyak. 7. Semua Pheophyta hidup berkoloni. 8. Reproduksinya terjadi secara seksual dan aseksual. 9. Memiliki kloroplas tunggal. 10. Memiliki dinding sel yang terdiri dari asam selulosa dan asam alginat atau polisakarida kompleks. Adapun Pheophyta yang mempunyai 4 ordo, yaitu Dictyosporidae, Discosporangiopsidae, Pucopsidae, dan Ichthyopsidae. Selanjutnya yaitu peran alga coklat. Yang pertama yaitu peran ekologis, yaitu menjaga kestabilan ekosistem laut sebagai tempat sekaligus perlindungan bagi biota lain, sebagai produsen pada rantai makanan, dan menjaga kekokohan karang. Yang kedua yaitu peran bagi manusia sebagai sumber suplemen untuk hewan ternak karena kaya kandungan Na, P, N, dan Ca. Contohnya makrositis, pembuatan obat antibakteri, antitumor, dan mengatasi gangguan kelenjar. Contohnya sargasum dan turbinar. Selanjutnya yaitu Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta hanya mempunyai satu kelas, yaitu Rhodophyceae, dengan subkelas Bangiopsidae dan Florideopsidae. Rhodophyta sebagian besar hidup di laut, terutama dalam lapisan-lapisan air yang dalam. Hanya beberapa jenis saja yang hidup di air tawar. Adapun karakteristik umum dari Rhodophyta atau alga merah: 1. Termasuk eukariotik dan multiseluler. 2. Kebanyakan alga merah tumbuh menempel pada batu atau substrat lain. Yang ketiga, berbentuk lembaran. 4. Reproduksi secara seksual melalui sperma dan ovum, aseksual dengan membentuk spora. 5. Tidak memiliki flagela. 6. Memiliki siklus hidup bifasik dan trifasik. 7. Bersifat autotrof. Adapun kegunaan dan manfaat alga merah. Yang pertama yaitu sumber utama energi dan makanan. Yang kedua, makanan manusia seperti Porphyra, Palmaria, Chondrus, Gigertina papillata, dan Rhodymenia palmata. Yang ketiga, agar-agar. Yang keempat, karaginan. Yang kelima, makanan ternak. Keenam, bahan pupuk. Dan yang terakhir, obat-obatan, antibakteri, antioksidan, antiinflasi, antivirus, dan antikarsinogenik. Makroalga merupakan sumber penghasil fikoloid, agar-agar, karaginan, dan alginat yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai sumber industri seperti industri makanan, kosmetik, farmasi, fotografi, dan industri lainnya. Menurut Holt and Cran pada tahun 2011. Secara garis besar, rumput laut mempunyai jenis yang potensial, yaitu sebagai penghasil agar, karaginan, dan alginat. Yang pertama, agarofit sebagai penghasil agar-agar. Yang kedua, alginofit penghasil alginat. Yang ketiga, karaginofit sebagai penghasil karaginan. Agarofit atau penghasil agar-agar. Agar-agar merupakan senyawa kompleks polisakarida yang dapat membentuk jeli. Produk ini dikenal dengan nama agrose rumput laut penghasil agar-agar atau agrofit, yaitu Gracilaria, Gelidium, Gelidiopsis, dan Hypnea. Selanjutnya, alginofit atau penghasil alginat.
Alginofit adalah jenis rumput laut penghasil alginat. Jenis-jenis rumput laut coklat penghasil alginat tersebut adalah Sargassum, Turbinaria, Laminaria, Ascophyllum, dan Macrocystis. Selanjutnya yaitu Carrageenophyt atau penghasil karaginan. Karaginan adalah senyawa yang diekstraksi dari rumput laut dari familia Rhodophyceae seperti Euchema spinosum dan Euchema cottoni. Rumput laut yang mengandung karaginan adalah dari marga Euchema. Selanjutnya yaitu penelitian terbaru makroalga. Yang pertama yaitu Cauler palentilifera. Di daerah Sulawesi bisa dimakan sebagai camilan atau salad dan sudah diperjualbebaskan di supermarket. Laurencia sp sebagai polisakarida bioaktif. Halimeda sp. Halimeda bisa dimanfaatkan sebagai sumber kalsium karena sifatnya yang memiliki kalsium karbonatnya yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu Padina sp sebagai obat kanker, antioksidan, dan antibakteri. Adapun produksi substrat, fermentasi bioetanol dari alga merah Gracilaria verrucosa melalui hidrolisis enzimatik dan kimiawi. Selanjutnya optimasi konsentrasi kalium hidroksida pada ekstraksi karaginan dari alga merah, yaitu Capahicus alvarezi, asal Pulau Lumukutan. Selanjutnya yaitu ekstrak Sargassum sp yang dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan. Yang terakhir yaitu ekstrak alga coklat Sargassum mempunyai potensi sebagai antidiabetes. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ani Soironisa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi mengenai implementasi makroalga untuk bioentrepreneur yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bioentrepreneur makroalga. Bioentrepreneur berasal dari dua kata, yaitu bio dari kata biologi yang berarti ilmu pengetahuan dan kata entrepreneur atau kewirausahaan yang merupakan usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, dan berguna bagi orang lain. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bioentrepreneur dapat diartikan sebagai penerapan kewirausahaan berbasis biologi mencakup aplikasi-aplikasi atau proses biologi dengan memanfaatkan makhluk hidup dan dapat diolah menjadi produk-produk usaha yang dapat dipasarkan atau diperdagangkan. Salah satu organisme yang dapat dimanfaatkan atau diimplementasikan untuk dijadikan sebagai bahan baku produk untuk bioentrepreneur ialah makroalga. Indonesia sendiri memiliki kekayaan makroalga sekitar 89 suku atau famili, 268 genus, dan 903 jenis atau spesies. Sekitar 50%-nya ialah alga merah. Makroalga atau yang sering kita kenal dengan nama rumput laut ini dalam penggunaannya dapat dimanfaatkan ke dalam beberapa bidang. Yang pertama bidang pangan, yaitu ada Agarophyta atau penghasil agar-agar. Dapat dijadikan sebagai bahan utama agar-agar karena memiliki serat kasar yang tinggi. Di antaranya adalah Gracilaria sp. Umumnya mengandung agar sebagai hasil dari metabolisme primernya. Agar-agar diperoleh dengan melakukan ekstraksi rumput laut pada suasana asam setelah diberi perlakuan basa. Kandungan serat agar-agar relatif tinggi, yaitu sekitar 8,92%. Oleh karenanya dapat dikonsumsi pula sebagai makanan diet. Selain dijadikan sebagai bahan makanan, agar-agar juga dapat diaplikasikan sebagai media kultur jaringan atau kultur bakteri. Selanjutnya ada Gelidium rigidum. Selain Gracilaria sp, Gelidium rigidum
Juga dapat digunakan sebagai bahan baku utama industri pengolahan agar, namun produksi agar dengan pemanfaatan alga jenis ini masih terbilang rendah. Hal tersebut disebabkan karena Gelidium rigidum memiliki kekuatan gel yang cukup rendah. Selanjutnya ada makroalga yang tergolong Alginophyta atau penghasil alginat. Di antaranya ada Sargassum sp yang terdapat 58 spesies. Jenis alga coklat ini sangat melimpah serta tersebar luas di seluruh perairan Indonesia. Sargassum sp adalah contoh tumbuhan alga yang mampu menghasilkan alginat, yang merupakan polimer linier organik yang sering digunakan sebagai pengemulsi, pengental, maupun penstabil pada beberapa produk industri. Sifatnya yang hidrofilik dari alginat itu sendiri dapat dimanfaatkan untuk mengikat air dalam proses pembekuan makanan. Pada makanan yang dibekukan, polimer ini mempertahankan jaringan makanan. Kemudian, dapat digunakan sebagai pengemulsi lemak dalam pembuatan saus dan menjaga tekstur serta menghasilkan rasa yang enak dalam pembuatan puding. Permintaan alginat ini cukup besar, namun pemenuhannya tidak terpenuhi hanya dengan mengandalkan hasil dari budidaya, sehingga sebagian masih dieksploitasi dari alam. Hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan populasi dari Sargassum ini. Dengan demikian, diperlukan adanya inovasi mengenai budidaya yang tepat bagi Sargassum sp. Selain itu, alga ini, selain dari Sargassum sp, beberapa alga coklat lain seperti Laminaria dan Tubinaria juga dapat dimanfaatkan sebagai penghasil alginat. Selanjutnya ada makroalga yang tergolong dalam Carrageenophyta atau alga yang menghasilkan karagenan. Karagenan merupakan senyawa yang diekstraksi dari rumput laut famili Rhodophyceae seperti Eucheuma cottoni dan Eucheuma spinosum yang memiliki sifat hidrokoloid. Rumput laut yang mengandung karagenan adalah dari marga Eucheuma seperti yang telah dijelaskan. Karagenan itu sendiri ada 3 macam, yaitu iota karagenan berasal dari spinosum, kappa karagenan berasal dari cottoni, dan lambda karagenan. Karagenan sendiri dapat digunakan dalam produk industri pangan sebagai bahan tambahan, sehingga produk pangan mempunyai tekstur lembut, kenyal, dan kental. Pemanfaatannya banyak digunakan pada produk seperti sosis, es krim, dan susu formula, sehingga produk tersebut memiliki rasa yang enak dinikmati. Selanjutnya, makroalga ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran, contohnya Caulerpa. Berdasarkan pernyataan dari Asosiasi Rumput Laut Indonesia, alga ini dibudidayakan dan dimanfaatkan sebagai sayuran di daerah Sulawesi. Implementasi lain dapat dijadikan sirup botol. Sirup rumput laut merupakan larutan rumput laut dari spesies Eucheuma cottoni dengan penambahan bahan tambahan pangan berupa potasium sorbat, asam sitrat, gula, fruktosa, dan perisa. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai makanan ringan. Rumput laut atau alga yang dapat dimanfaatkan untuk olahan makanan ringan ini contohnya ialah Acanthophora spicifera yang merupakan salah satu jenis rumput laut dari phylum Rhodophyta atau alga merah. Kemudian, implementasi makroalga ini dalam bidang bioentrepreneur dapat dijadikan sebagai bidang kosmetik. Yang pertama, pemanfaatan alginat juga dapat dilakukan pada pembuatan kosmetik, karena memiliki sifat yang mampu mengikat air dan mudah menembus jaringan, sehingga mampu mempertahankan kelembapan kulit atau hidrofilik dan menjaga elastisitas kulit.
Kedua, ada ulva lactuca, dapat digunakan sebagai bahan baku untuk masker, lotion, penyegar, dan lain-lain. Selanjutnya, beberapa makroalga mengandung berbagai vitamin tinggi seperti vitamin D, K, karotenoid, vitamin B kompleks, dan tokoferol yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan krim yang mampu menormalkan tegangan kulit, epitelisasi kulit, dan memberi nutrisi pada kulit. Selanjutnya, karagenan alga merah dapat digunakan sebagai pasta gigi karena memiliki viskositas tinggi dan bersifat lentur dan lembut. Pemanfaatan makroalga selanjutnya yaitu dapat dimanfaatkan dalam bidang farmasi atau obat-obatan. Yang pertama, ada obat herbal atau antibiotik alami dengan ekstrak rumput laut. Kemudian, beberapa makroalga mengandung polisakarida bioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri, antivirus, antidiabetes, antihepatitis, anti kanker, anti tumor, anti hipertensi, dan lain-lain. Selanjutnya, makroalga ini dapat dijadikan suplemen yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan mampu menjadi stimulan dalam proses penyembuhan kanker. Kemudian, sebagai bahan pelancar pencernaan karena mengandung serat yang tinggi. Makroalga sendiri juga dapat digunakan sebagai pengganti garam yang dibuat menjadi butiran-butiran yang dapat dijadikan sebagai penambah rasa menggantikan garam dapur biasanya, sehingga mampu menurunkan resiko tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan stroke. Yang terakhir, dari jenis spirulina dapat dimanfaatkan untuk menstabilkan jumlah sel-sel darah dengan dijadikan sebagai suplemen atau olahan-olahan lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi mengenai makroalga telah tersampaikan. Itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.